Selanjutnya pembahasan kitab fikih yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukarram Ustaz Muhammad Zainudin. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakkar wal tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa ilala ala khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah ta'ala. Waqad qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Faslun yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umuri khamsatin. Pertama-tama yang saya hormati para asatid, para tokoh masyarakat, yang saya hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Muhali, yang saya hormati Bapak Ahmad, Bapak Ustadz Tukimo, Bapak Marsan, Bapak Sugis, dan juga yang saya hormati Ketua RT Bapak Yang Rizal, dan seluruh Bapak Suratman dan seluruh para rekan-rekan di sini, anak-anak muda. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi ajang silaturahmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah urusan-urusan kita yang sulit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita, sehatkan badan kita. Mudah-mudahan kita semuanya pulang membawa keberkahan dan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Yajibu shaum Ramadan. Wajib bagi setiap orang melaksanakan puasa Ramadan apabila terdapat lima tanda-tanda, 5 perkara. Kalau misalnya ada salah satu daripada 5 ini, maka hukumnya wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa Ramadan besoknya. Ya. Yang pertama, di sini sebagian para ulama menambahkan 2 tanda yang mana itu tidak disebutkan di sini. Yang pertama adalah melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya itu puasa Ramadan. Misalnya contoh, biasanya kita lihat di TV-TV, ya, marhaban ya syahrul Ramadan. Nah, berarti ini tandanya mau Ramadan. Kalau zaman dulu itu menara-menara, ya, menara-menara itu dihiasi lampu-lampu. Oh, berarti ini bentar lagi mau Ramadan, ya. Atau adanya festival, ya, kalau zaman dulu adanya festival. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya bentar lagi ini bulan Ramadan. Ya, ini berarti tanda-tandanya. Kemudian yang kedua, daripada tambahan 5 ini adalah kabarnya orang yang banyak. Yang dimaksud banyak itu 11 orang atau 20 orang. Walaupun dari orang yang kafir. Kalau kita di Indonesia ini kan kebanyakan muslimnya. Nah, kalau kita tinggalnya di Amerika, yang ngabarin siapa? Kalau itu puasa Ramadan, ya, boleh kita nanya sama orang kafir, ini udah ini udah masuk tanggal sekian apa belum? Kira-kira ada kabar Ramadan apa enggak? Nah, kalau mereka mengabarkan 11 orang ataupun 20 orang, kalau 20 orang kan masa korup semua, ya pasti ada yang jujur, ya.
Kalau di antara 11 orang ataupun 20 orang mengabarkan bahwasanya besok puasa, maka besok wajib bagi dia untuk berpuasa. Ini kalau kita tinggalnya di luar negeri, ya di Jepang ataupun di mana, di Amerika, itu jarang ada Muslim. Mungkin kalau Singapura sama aja ya, mungkin ya. Kalau yang pernah di Singapura. Ya. Kemudian Wazada Romli, Imam Romli menambahkan sebagaimana orang tuanya, bahwasannya wajib bagi orang yang mengetahui hilal bulan Ramadan itu dengan ilmu hisab dan ilmu perbintangannya. Ya, wajib bagi orang yang mengetahui adanya hilal, bagi orang yang dia ini tahu hilal karena hisabnya, ilmu hisab. Ya, bahwasanya besok ini Ramadan, loh, tandanya apa? Ilmu hisab saya. Nah, ilmu hisab saya bahwasanya nanti pas tanggal segini adanya hilal, atau ilmu perbintangan. Ya. Wakala, dan begitu juga wajib bagi orang yang meyakini kebenarannya, meyakini kebenaran orang yang memiliki ilmu hisab ataupun ilmu perbintangan, maka wajib bagi mereka. Ini menurut Imam Romli dan juga ayahnya daripada Imam Romli. Akan tetapi menurut Imam Ibn Hajar nggak wajib, ya nggak boleh, ya artinya nggak wajib, nggak wajib, akan tetapi boleh. Wajibnya enggak, akan tetapi diperbolehkan, ya diperbolehkan. Artinya boleh bagi orang yang sudah menentukan bahwasanya ini sudah hilal dengan ilmu perbintangan ataupun ilmu hisabnya, maka boleh bagi dia untuk puasa, ya boleh. Nah ini adalah dua tambahan. Yang pertama, daripada yang wajib bagi setiap orang itu untuk melaksanakan puasa, di antara tanda-tandanya adalah bikamali Sya'ban salasina yauman, dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Ya. Sempurnanya Sya'ban 30 hari. Maksudnya apa? Kalau pas sidang nggak kelihatan hilalnya. Hilal itu apa sih? Hilal itu bulan. Ya, hilal itu bulan, cuman bulan itu kelihatan sebentar gitu. Bulan kelihatan sebentar. Setiap bulan itu pasti ada hilal. Setiap bulan pasti ada hilal. Ya. Jadi kalau hilal itu bulan kecil, nanti habis itu hilang lagi. Kalau udah 3 hari biasanya ataupun 4 hari biasanya udah jadi bulan sabit. Ya udah jadi bulan sabit yang kayak celurit itu ya. Ya. Ini. Apabila memang hilal tidak terlihat ketika waktu sidang, maka disempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Kata Rasulullah SAW mengisyaratkan sumu liru'yati wa afdiru liru'yati. Fa in huma alaikum fa'milu Sya'ban salasina yauman. Puasalah kalian karena melihat hilal. Puasalah kalian karena melihat hilal. Dan laksanakanlah Idul Fitri, laksanakanlah Lebaran itu juga karena lihat hilal. Apabila terjadi mendung nggak kelihatan, maka sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Ya. Jadi alhamdulillah kita punya pemerintah. Ya, pemerintah itu dia membentuk tim. Ya. Ada tim hisab, ada tim bagian melihat hilal. Ya. Di beberapa titik Indonesia. Nah ini menunjukkan bahwasanya keabsahan. Ya, ini lebih absah. Ya, ini lebih absah daripada cuman hanya hitungan. Ya, cuman hanya hitungan. Nah. Kemudian yang kedua adalah melihat hilal fi haqqi man ra'ahu, bagi orang yang melihatnya langsung walaupun dia ini adalah orang fasik. Ya. Misalnya ada satu orang, dia pengen lihat hilal langsung. Dia pergi ke laut. Kalau hilal itu adanya di tempat yang tinggi, bisa dilihat, ya, bisa dilihat dengan mata, nggak pakai teropong, nggak pakai.
langsung bisa dilihat langsung. Ya. Apabila satu aja yang melihat, ya, walaupun yang lain nggak melihat, maka wajib bagi dia besok ini puasa. Walaupun presiden belum menetapkan bahwasanya besok itu adalah puasa, tapi dia melihat karena mungkin satu orang jadi nggak dianggap, maka wajib bagi dia. Walaupun dia orang fasik, ya, walaupun dia orang fasik, orang ahli maksiat, tapi kalau memang itu hilal besok, ya, kalau itu memang dia melihat hilal maka wajib. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisyuhuti fi hakiman lam yarahu bi adi syahadah, yaitu dengan ketetapan orang yang tidak melihatnya, tapi pemerintah menetapkan dengan tim-timnya bahwasanya besok itu adalah puasa. Ya, ini ketetapan daripada pemerintah. Nah, pemerintah itu mereka mengutus yang namanya adil syahadah. Adil syahadah itu apa sih? Adil syahadah itu adalah orang yang ketaatannya lebih daripada kemaksiatannya. Artinya orang soleh. Ya, artinya orang soleh. Kalau sudah ditetapkan, maka wajib bagi dia besok puasa. Yang keempat, yaitu biikhbari adil riwayah, dengan kabarnya seseorang yang adil riwayah. Adil riwayah itu adalah seorang perempuan ataupun anak kecil yang belum balik, ya, seorang perempuan ataupun anak kecil ataupun orang yang biasa, maksudnya nggak taat banget, nggak maksiat banget, itu namanya adil riwayah, yang ngabarin bahwasanya besok puasa. Atau kalau misalnya kita tanya sama orang yang kita kenal atau kita kenal dia lah, kita tanya besok puasa kapan ya? Oh, puasa besok, karena dia tahu, ya, karena dia tahu puasa yang besok. Nah, walaupun di dalam hatinya dia ini tidak percaya, tapi semua orang mengatakan besok puasa, ya, maka wajib bagi dia untuk besok puasa. Itu yang keempat. Yang kelima adalah bidon dukhul Ramadan bil ijtihad, yaitu menyangka masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad. Ijtihad itu maksudnya apa? Ijtihad itu dia mencari tanda-tanda, karena dia di dalam penjara. Dalam penjara itu kan nggak tahu tanggal. Ya, kalau penjara di Indonesia masih ada toilet, ya. Kalau di penjara luar negeri itu biasanya penjaranya nggak, kadang sinar mataharinya nggak masuk. Ini penjara dulu, ya, zaman dulu. Kadang matahari aja nggak masuk, jadi Senin, Kamis itu kita nggak tahu. Tahu-tahunya dengan apa? Dengan ijtihad. Kita kira-kira kita masuk, jangan sampai kita, ya. Jangan sampai kita. Misalnya dikira-kira dia masuk penjaranya kapan? Hari Kamis misalnya. Oh, dihitung, ya, dihitung. Hari Kamis bulan apa? Nanti dia dihitung, ya, dihitung. Lah kalau misalnya kira-kira dia ini sekarang ini bulan Ramadan, ya, dia puasa, dia melaksanakan puasa. Lah kalau misalnya puasa itu terjadinya setelah bulan Ramadan, puasanya dia terjadinya setelah bulan Ramadan, maka itu qadha hukumnya. Qadha yang bulan yang dia lagi di penjara, jadi qadha berarti. Kalau misalnya itu terjadinya sebelum bulan Ramadan, maka puasa itu untuk menempel puasa-puasa yang dulu dia pernah meninggalkannya. Ini adalah 5 tanda. Kalau misalnya ada salah satu di antara tanda-tanda ini, maka seseorang ini wajib melaksanakan puasa bulan Ramadan. Mungkin di sini ada pembahasan, ada yang perlu dibahas, masalah tanda-tanda puasa di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya ada puasa, kapan yang puasa ya? Jangan bingung. Puasa bulan Ramadan itu adalah tanggal 1 bulan Ramadan. Ya, puasa bulan Ramadan itu tanggal 1 bulan Ramadan. Ada?
Silakan. Ada yang nanya kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kemajemukan Muslim di Indonesia, kan menentukan awal Ramadan atau awal Lebaran itu kan menjadi perbedaan para pengajar. Menurut Ustaz, pandangan Ustaz itu sebenarnya kalau kita itu lebih mengikuti kalau kita ya sebenarnya mengikuti guru kita gitu kan. Kadang nggak sama juga terhadap keputusan pemerintah gitu kan. Nah itu lebih afdolnya kita sebagai jamaah itu lebih bagaimana hanya menyikapi itu sih. Untuk masalah menyikapi di dalam perbedaan, ya menyikapi di dalam perbedaan di mana-mana itu, kalau adanya perbedaan itu sebenarnya rahmat bagi kita. Rahmat itu apa? Rahmat itu udah nggak usah dipermasalahin. Ya, mana yang benar, mana yang salah, nggak usah. Artinya mungkin itu adalah keringanan bagi dia. Ya, adanya mazhab itu adalah juga keringanan bagi kita. Ya, jadi kalau bagi kita mungkin ada perbedaan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan juga kepada Rasul dan ulil amri minkum, yaitu kepada pemerintah. Ya, kepada pemerintah, karena yang menetapkan tanggal itu semuanya juga pemerintah ikut andil besar. Ya, ikut andil besar di dalam penetapan tanggal Hijriah maupun Masehi. Jadi kalau memang ada perbedaan, ya janganlah kita saling menyalahkan. Ya, silakan dia dengan pendapat dia, ya kita dengan pendapat apa yang kita pegang di dalam Al-Quran, yaitu ikuti pemerintah. Ya, kalau masalah penanggalan, ya, karena itu adalah termasuk bentuk wujud kita takwa kepada Allah. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini mungkin konteksnya lain, tapi masih berkaitan dengan puasa. Kalau dulu zaman Rasul ya, puasa kalau mau pergian jaraknya jauh, lebih dari sekian puluh kilo lah, diperbolehkan nggak usah puasa. Kalau sekarang jauh kalau naik pesawat kan mungkin nggak pakai aturan itu ya. Nah, itu gimana? Kalau misalkan naik kendaraan tetap masih wajib gitu ya? Kalau untuk safar, kalau untuk bepergian, mana yang paling afdol, kita batalin puasa apa kita terusin puasa? Ya. Di dalam kitab Safinatun Najah ini, kalau misalnya memang perjalanannya 2 marhalah ataupun lebih, 2 marhalah itu 86 kilo. Nah kita ini boleh milih 2, milih nerusin puasa, ya milih batalin. Ya juz boleh, kecuali bagi orang yang haid. Bagi perempuan yang haid, bagi yang perempuan yang haid wajib dia batalin puasanya, nggak boleh dia puasa karena perempuan yang haid. Tapi kalau bagi musafir, orang yang bepergian, ya bepergian jauh, nah boleh antara dia teruskan puasa ataupun enggak. Ya, alhamdulillah sekarang kita ada keringanan, kayak misalnya pesawat. Ya pesawat. Lah kalau pesawat kita perginya malam, sampai sana siang, ya itu kan puasa itu. Nah itu kan kita udah masuk puasa. Nah sedangkan kita belum niat ini ya. Nah maka wajib bagi kita untuk niat. Ya, wajib bagi kita untuk niat. Begitu juga kalau misalnya kita dari Indonesia ini
kita udah niat. Ya, kita udah niat. Sampai tempatnya ini ternyata udah maghrib. Sampai tempatnya udah maghrib. Ini masuk akal nggak ya? Masuk akal nggak? Kita dari sini udah niat. Ini cuman perjalanan mungkin 1 jam ataupun 9 jam ya. Udah maghrib. Karena lewat batas penanggalan, batas zona waktu itu memungkinkan sekali. Mungkin ya. Udah maghrib. Kalau kita bepergian ke arah timur, ya kan, sementara saat ini karena ada selisih 1 jam setiap, seperti Indonesia saja kan pasti kan ada bagian barat, tengah dan timur ya kan. Ya. Saat kita bepergian 1 jam saja dari berangkat jam 7 ke arah timur, kemudian landing di Sorong, Ya. itu sudah 2 jam. 2 jam kan, 2 jam maju kan, 2 jam ini kan, berarti kan saat kita berangkat saat kita berangkat di sini jam 7, di sana sudah jam 9, ya kan? Maka apa yang dianggap, maka yang di tempat kita itu. Ya, yang di tempat kita itu kalau udah maghrib ya berarti kita buka. Ya nggak harus puasa. Karena apa? Karena di tempat kita udah maghrib. Ya, karena di tempat kita udah maghrib. Nah, ini yang penting ya, yang penting. Ini bagi yang sudah ini harus tahu ya, harus tahu. Kalau misalnya kalian jadi orang sukses itu gampang. Ya, dari orang sukses itu luar biasa. Ya, perlu diperkirakan seperti itunya. Jadi kalau memang itu sudah masuk waktunya buka, ya maka kita buka puasa. Ya itu. Ustaz, saya boleh tanya? Boleh banget ya. Boleh banget. Perkenalkan dulu. Jadi tadi yang saya ingin tanyakan, apakah ataran puasa itu, kalau di Indonesia kebetulan kita ada di tengah-tengah khatulistiwa yang terbit mentari fajar hingga terbenamnya itu pasti, ya kan, kurang lebih sekitar 12 jam. Itu menjadi patokan umum secara global bahwa puasa itu kurang lebih sekitar 12 jam. Ataukah mungkin bisa menjadi patokan yang berbeda di saat kita berada di belahan bumi yang lain. Untuk contoh pengalaman, bukan saya ini, teman yang bercerita. Jadi di Skotlandia itu di satu saat malam harinya itu lebih singkat. Jadi malam itu umurnya cuma 3 jam. Jadi malam harinya itu jam 11 malam, jam 2 pagi dini hari itu sudah fajar. Begitu. Dengan kata lain, kalau kemudian ukurannya adalah subuh itu fajar, ya kan, berarti jam 2 pagi itu kan adalah batas terakhir kita untuk sahur. Gitu kan. Nah, itu penjelasannya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Nah, kalau misalnya memang terjadi adanya matahari itu, ya perputaran matahari itu nggak normal seperti daerah tadi Skotlandia, ya katakan seperti itu. Ya, maka kita mengikuti tempat yang dekat daripada yang sama, ya yang sama secara normal daripada tempat munculnya matahari. Ya, tempat munculnya matahari dan terbenamnya matahari. Mungkin katakan Skotlandia itu lebih lama malamnya daripada paginya. Ya, maka kita mengikuti tempat yang dekat, lebih dekat daripada Skotlandia. Ya, yang mataharinya itu normal. Normal berarti kita mengacu pada tempat di mana khatulistiwa ya, kalau boleh dibilang ya, dari ekuator itu kan sepanjang tahun tidak pernah mengalami perubahan durasi siang hari. Jadi tetap yang saya sebutkan tadi di awal bahwa 12 jam itu adalah patokan terbitnya matahari hingga terbenamnya. Lagi itu nanti kan kurang lebih 12 jam. Ya, yang saya ceritakan tadi adalah contoh kasus di mana karena rotasi bumi itu berpengaruh pada
berpengaruh pada sudut penyinaran paparan matahari begitu ya. Jadi ini terjadi di belahan dunia lain juga, bahwa bisa jadi di satu tempat itu di satu saat siangnya akan jauh lebih lama daripada malamnya dan sebaliknya. Ya memang kalau di sini ini disebutkan bahwasanya annal hilal sabata fima yuwafiqu matla'uhu matla'a mahalihi. Ya. Hilal itu ditetapkan juga yang cocok dengan tempat munculnya matahari. Ya, yang cocok dengan tempat munculnya matahari yang setara dengan sama dengan dia. Ya. Yang sama dengan dia. Kalau nggak sama ya berarti dicocokin di tempat yang sejajar sama dia. Ya, sejajar sama dia. Kalau memang jam 12-nya yang sebelahan tetangganya Skotlandia berarti jam 12, ya berarti jam 12. Ya, itu dicocokin. Akan berpengaruh tidak dalam kembali lagi tadi, kalau di Indonesia yang kebetulan ini berada di Khatulistiwa itu kita berpuasa ekivalen 12 jam. Jika terus kemudian kita cari bisa jadi di belahan dunia lain itu lebih dari 12 jam, bagaimana? Lebih dari 12 jam. Berarti kita lihat penanggalannya. Tentunya kan tanggalnya itu kan ada yang beda, ada yang sama gitu. Penanggalannya di pemerintah di situ berapa? Tentunya kan bisa kita anggap kalau sehari mulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Dari penanggalannya. Tanggal 1 itu kan tentunya mereka punya tanggal sendiri. Ya, mereka punya tanggal sendiri. Jadi dari penanggalannya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan lagi ya, ada perbedaan puasa ini tanggal berapa? Ya, ada yang berpendapat ini berpatokan kepada Mekah. Ya, ada yang berpatokan kepada pemerintah. Lah, ini nggak usah diperdebatin lagi. Ya, nggak usah diperdebatin sampai jadi musuh, nggak usah, jangan. Nah, ini kamu sesat, ini enggak. Sampai luar biasanya zaman sekarang ini ya, Dzulhijjah itu beda-beda. Ya, Dzulhijjah itu lebaran lebaran korban itu ya berbeda-beda. Ya, jangan sampai itu semuanya jadi permusuhan bagi kita. Ya. Mungkin sedikit ini manfaat ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan talqin dzikir. Mudah-mudahan iman dan Islam kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afdhalu ma qultu ana rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi ajilihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amalin i'tiqadin, wa nas'aluka min an-nari wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amalin i'tiqadin, wa nas'aluka ma sa'alaka min abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nas'aluka ma sta'adaka min abdika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qad ta'alna min amri wa jalati wa rasyada sallallahu alaihi wasallam.